welcome to Relationship Talk bersama saya Billy dan juga Angel. Dan di episode pertama Relationship Talk hari ini, aku pengen memperkenalkan ke teman-teman apa sih itu Relationship Talks. Nah, Relationship Talks ini adalah sebuah acara di mana kita akan membahas hal-hal yang penting dan fundamental tentang relationship atau hubungan. Fundamental. Nah, makanya dalam acara ini juga kita bertujuan supaya teman-teman mempunyai cara pikir yang benar tentang relationship. Gitu. Dengan tujuan supaya kita bisa equip dalam hubungan kita lebih baik lagi. Benar banget. Gitu. Dan hari ini, Jel, kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa, dahsyat, yes. Gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan. Kalau musik kan biasanya musician ya. Kalau ini gue bilangnya love storyteller. Asyik. Gimana? Berarti gue ngecek IG lu tuh kan? Baru cek hari ini sebenarnya. Kagak, gue udah follow lama. Yo. Terus dia suka pakai tagline Keeping Love Real. The one and only Pastor Raditya Oloan. Tepuk tangan. Hey guys. Hai. Kameramen tepuk tangan semua. Bagus. Oke. Dan kita hari ini bakal bahas apa aja fundamental purpose relationship. Dan kita udah punya beberapa pertanyaan. Sedap. Dan langsung kita pengen tahu sudut pandangnya Kak Radit. Yes. Langsung di yang pertama nih Kak. Menurut Kak Radit, Iya. purpose dari sebuah hubungan itu apa? Purpose dari sebuah hubungan. Kalau kita ngomongin hubungan secara general, hubungan adalah untuk bertukar. Bertukar. Iya. Jadi kalau kita memiliki hubungan, kita bertukar rasa, kita bertukar pendapat, kita bertukar tujuan, pertukaran secara umum. Boleh dijelasin lagi nggak nih Kak? Pertukaran. Gue masih belum. Apa nih maksudnya? Karena hubungan, kalau kita masuk lebih dalam, hubungan yang sehat. Berarti kalau hubungan yang sehat adalah sebuah hubungan yang bertukar, saling bertukar, bukan hanya yang satu mengambil dan yang satunya terus memberi. Oke. Nah, itu berarti bukan bertukar. Oke. Itu namanya abusive. Digunakan. Okay. Tapi hubungan yang sehat adalah saya memberi, ya Angel mengambil, Angel memberi, aku mengambil. Aku memberi, kamu mengambil, kamu juga memberi, aku mengambil. Nah, itu namanya bertukar. Kalau tidak ada pertukaran, berarti bukan hubungan. Berarti harus dua arah. Betul sekali. Oke. Kalau satu arah namanya LDR, lo doang relationship. Pinter nih, jago. Sabi itu ya. Iya, udah jomblo berapa tahun? Oke. Next question ya. Oke. Angel, apalagi Angel? Kalau gimana caranya kita tahu bahwa purpose kita sama purpose pasangan kita itu sama? Nah, sebenarnya untuk mengetahui purpose is very easy, ngobrol. Nah, makanya tadi dibilang hubungan itu harus bertukar, karena tanpa pertukaran nggak ada yang namanya sebuah hubungan. Karena kayak aku hari ini lagi ke sebuah toko gitu ya, terus aku belanja, aku nggak sedang berhubungan, aku hanya bertemu dengan dia. Tapi kalau berhubungan, ya kita ada bertukar kontak mata minimal, lalu bertukar kosakata, bertukar percakapan, bisa juga bertukar perasaan, itu baru hubungan. Nah, sebenarnya hubungan itu perlu yang namanya tadi, setiap individu itu ada porsi memberi, ada porsi menerima. Sebenarnya kata mengambil tadi salah sih. Kata mengambil itu lebih kayaknya kurang sehat. Kalau ngomongin hubungan yang sehat itu dia bukan mengambil, tapi dia memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Kalau boleh tahu Kak, memberinya tuh memberi apa dan menerimanya menerima apa? Maksudnya dari tadi tuh memberi apa gitu? Oke. Iya. Kita ngomongin hubungan yang sehat kali ya. Iya. Ya, hubungan yang sehat. Misalnya ada satu pacar ya. Kita ngomongkan sahabat ya, kita ngomong pacar. Nah, ketika dalam pacaran, kalau si cowok dia nggak bisa memberikan apa yang si pacarnya butuhkan, melainkan si pacar cuman mengambil aja, berarti sebenarnya si cowok ini sedang memanfaatkan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu sebenarnya bukan hubungan, atau bisa dibilang hubungan toksik gitu. Jadi ketika salah satu hanya
menerima doang ya, tapi nggak pernah memberi, berarti dia sedang digunakan, dan itu bukan hubungan sebenarnya. Ya kalau dibilang hubungan, sebenarnya hubungan banyak konteksnya. Ada hubungan sehat, ada hubungan gak sehat, ada namanya covenant ya, ada namanya convenient. Ya, convenient itu bicara tentang gini, aku mau berhubungan sama kamu selama kamu bisa memberi ke aku. Tapi selama kamu nggak bisa memberi ke aku, kita stop. Nah itu sebenarnya kalau kita mau belajar lebih dalam, itu tipe hubungan yang murah. Gitu. Dangkal. Tapi kalau hubungannya mahal, dua-duanya itu benar-benar berikan kontribusi. Benar-benar saya memberi dan kamu memberi. Dan ketika misalnya pacar ya, ketika pacarnya nggak bisa memberi, si dia ini tetap bisa memberi. Karena satu waktu-waktu ketika kita sedang berhubungan, terkadang salah satu dari pasangan capek kan. Nah, tapi kalau memang satu orang ini adalah seseorang yang saya bilang bukan mahir ya, dewasa dalam berhubungan. Jadi dia akan tetap bisa memberi walaupun si pasangannya sewaktu-waktu tidak bisa memberi. Tapi kalau dalam hubungan si pacar selalu nggak pernah memberi, nah itu bukan pacar, itu fans. Gitu. Karena kalau pacar itu kan memberikan kontribusi yang baik pasti. Ya, purpose sebuah hubungan yang baik adalah di mana saya bisa bertukar ya, di mana setiap pribadi bisa berkembang, memenuhi tujuan hidupnya, berkembang menjadi lebih dewasa. Kalau kita ngomong konteks dalam hubungan Kristen, lebih mengasihi Tuhan mungkin, ya lebih memenuhi tujuan panggilan di hadapan Tuhan gitu. Sorry, tapi berarti sebuah hubungan yang baik tuh butuh dua-duanya kerjasama dong? Betul sekali. Iya. Main bola aja butuh kerjasama, masa pacaran nggak kerjasama? Tapi kalau misalnya yang satu misalnya bisa diajak bekerja sama, yang satu enggak, yang satu pun bisa? Sebenarnya bisa, makanya dalam sebuah hubungan pacaran perlu namanya pendekatan. Karena pendekatan itu proses di mana misalnya Billy sedang PDKT sama seorang perempuan gitu ya. Nah proses pendekatan itu untuk mengenali sebenarnya konsep mereka berhubungan tuh gimana sih. Kalau konsep gue berhubungan adalah to give and receive, tapi dia adalah to receive and receive. Makanya kita nggak selevel nih, bukan berarti yang satu lebih buruk, satu lebih baik. It just pusat dari dirinya dirinya bukan sebuah kata yang mungkin kalau kita mau gali dalam hubungan sehat, dasarnya itu cinta, bukan saya. And love always giving. Dan dia bisa receive sebagai bonus, sebagai bonus. Justru di tahap itu semua pasangan harusnya saling mengenal satu sama lain ya, bukan sibuk ngapa-ngapain. Nah gitu. Soalnya kebanyakan kayak gini, banyak orang tidak melakukan pendekatan yang sehat karena sekedar cantik, sekedar ganteng. Terima kasih. Iya. Aduh, nomor sepatu berapa Bapak? 42,5. Jadi karena gue naksir sama dia, dia naksir sama gue, kita ketemuan, kita ngobrol, nyambung, jadian. Nah, waktu jadian di tengah jalan ternyata kamu. Nah, itu sebenarnya bisa dieliminasi kalau kita sebelum pacaran tetap harus berhubungan, tapi dalam konteks pendekatan. Makanya hubungan itu sangat bervariasi. Sebelum berpacaran, saya harus pendekatan. Ya, banyakan orang menggunakan konteks hubungan yang sama, apapun namanya, pokoknya ya udah kita pacaran, nggak perlu lah temenan, nggak perlu sahabatan, nggak perlu pendekatan, pokoknya kita nanti pacaran, di pacaran baru kita mengenal, udah telat. Padahal yang penting adalah proses awalnya dulu, mengenal si cowok atau ceweknya ini. Nah kalau gitu Pastor Radit, gimana caranya kita tuh tahu bahwa orang ini tuh orang yang bisa memberi juga ke kita gitu kan, tadi kan iya. Sebenarnya dalam hubungan ya, basic atau backbone adalah communication. Nah makanya susah ya kalau pacaran sama orang yang nggak suka ngomong ya. Kayaknya saya tahu sih. Kenapa? Karena walaupun misalnya saya seorang pendiam, orang bilang saya seorang yang ada yang introvert. Introvert bukan berarti nggak suka ngomong, bukan berarti dia nggak bisa ngomong. Karena hubungan itu, apalagi ngomongin pacaran,
sebelum mereka memutuskan untuk pacaran, mereka harus mengenal dulu. Jadi salah kalau aku mau pacaran sama kamu, kenapa? Aku mau mengenal kamu lebih dalam. Lah, kenapa harus pacaran? Mengenal dulu lebih dalam baru putusin pacaran atau tidak. Enggak, benar. Gitu. Karena seringkali ketika kita tidak membangun hubungan dalam pertemanan, dalam pendekatan, kita tidak dalam proses itu kita bisa mengenal. Nah, dengan mengenal tadi bertukar emosi, bertukar masa lalu, bertukar pendapat, bertukar visi, bertukar tujuan. Saya tahu tadi Angel tanya, oh ini berarti orang yang siap. Mungkin siap menjadi pacar, siap menikah, atau punya tujuan. Dari mana kita tahu dia orang yang bertujuan, atau dari mana kita tahu dia orang yang siap memberi kalau kita nggak berkomunikasi. Ini yang pertama. Yang kedua ya itu, proses membangun hubungan sebagai teman dan sahabat. Nanti dalam prosesnya kita akan tahu, dalam beberapa event, kesempatan, ada ketahuan, oh ternyata dia suka memberi. Contohnya dia ribut sama temennya, terus kok dia mudah mengampuni ya. Responnya. Main ke rumahnya, jangan jadi pacar atau jangan jadi temen. Ini gini, jangan pernah PDKT sama orang yang melarang kamu ke rumahnya. Ada yang ditutup-tutupin. Iya, tapi jangan pacaran sama orang yang suruh kamu ke kamarnya. Nah, gitu. Wah, menarik. Aduh, kenceng banget. Gitu. Nah, sebenarnya menjawab pertanyaan Angel tadi, kita bisa tahu kok dari hubungan, dari sebuah kehidupan yang kita jalankan secara natural dan dalam komunikasi. Makanya jangan pernah memutuskan pacaran sebelum kita punya waktu yang kita habiskan bersama, nggak harus berdua, maksudnya bersama, sesama teman-teman ataupun dalam keadaan private, ya misalnya makan berdua, nonton berdua dan sebagainya. Yang penting jangan di kamar berdua, kata Pastor Adit seperti itu. Iya, gitu. Bener kan? Betul. Gitu. Kalau misalnya 2 orang dalam satu kamar kan biasanya ada orang ketiga tuh. Iya. Yang tiganya. Nggak apa-apa, asal kamar doa. Atau ruang pengakuan dosa, nggak apa-apa berdua. Pinter banget ngelesnya kayak bajai. Luar biasa ini. Oke, next nih. Kan nggak semua orang hidupnya lurus-lurus aja. Iya. Kadang-kadang ya kita setting semua hidup kita sesuai sama plan. Tapi realita yang terjadi kadang nggak sesuai sama ekspektasi. Betul sekali. Ya, nah, betul sekali. Mungkin di tahap-tahap seperti ini waktu kita lagi nggak oke, kita juga kadang-kadang suka ngambil keputusan juga. Nah, gimana kalau misalnya kita membangun sebuah hubungan dari dasar yang salah? Wih, lu ngomongin gua kayaknya nih. Ini pertanyaan dari Oke. Tapi ini bagus. Bisa nggak bisa nggak diperbaikin gitu? Oke. Aku kasih sebuah contoh yang semoga nyambung. Oke. Orang tua yang ideal nggak menjamin anak menjadi ideal. Ya, artinya keluarga yang baik nggak menjamin anaknya tetap baik-baik saja. Keluarga yang broken juga nggak menjamin anaknya juga akan broken. Karena hidup ini ditentukan dari apa yang hari ini kita lakukan dan putuskan. Jadi contohnya gue aja nih, gue mau mulai hubungan tuh kayak Hollywood kan. Pokoknya gue akan kasih semua, bukannya memang kita bertukar sih, tapi yang ditukar itu kelebihan, over. Investasinya terlalu banyak. Gitu. Nah, jadi tadi kita ngomongin bahwa hubungan itu ada pertukaran. Tetapi kalau ngomongin hubungan dalam Tuhan, yang ditukar itu juga perlu ada batasan. Nah, gue dulu menangkapnya gini, cinta berikan semua. Romantis dong. Romantis banget. Gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita memberikan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak mau kita berikan. Ada hal yang kita harus jaga atas nama cinta, tapi kita berikan atas nama nafsu. Nah, gitu. Ya. Nah, akhirnya terjadi salah. Dan jujur, kalau kalian tanya, "Kak, lu sayang gak sih sama Kak Joanna?" Sayang banget. Tapi masalahnya gue nggak punya definisi cinta yang benar. Kalau gue nggak punya definisi cinta yang benar, hubungan yang gue jalankan juga pasti nggak mungkin benar. Karena definisi hubungan yang kita lakukan sesuai dengan definisi cinta yang kita percaya. Makanya gue berikan semua. Joanna berikan semuanya. Bahkan dia rela tinggalin orang tuanya demi gue. Sedap, kesannya kan, wah gila Joanna rela lakukan segala sesuatu buat gue. Ya kan, padahal itu bukan jodoh, itu bodoh. Jodoh dan bodoh tuh beda tipis, teman-teman. Beda tipis, hati-hati. Ya, jadi kita mulai dengan salah. Benar-benar mulai dengan salah. Tapi ya hari itu gue ketemu Tuhan. Dengan proses itu gue berjumpa dengan Tuhan, gue berjumpa dengan kebenaran, dengan mentor, dengan keluarga, gue menemukan kasih Tuhan. Di saat itu gue langsung redefine love. Bahwa cinta itu
adalah ini. Cinta itu adalah menjaga. Nafsu itu justru merusak. Cinta itu mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain yang bagus. Tapi nafsu adalah mengorbankan orang lain buat kepentingan saya. Langsung dirubah, dan di situ ternyata ya anugerah Tuhan pasti membuat kita berubah. Bukan hanya efeknya kayak jadi berubah kayak sekarang, tapi cara saya bertukar rasa beda, cara saya bertukar pikiran beda, cara saya bertukar kata-kata beda. Kalau dulu pasif agresif pasif yang dipakai, kasar atau diem, kamu nggak apa-apa gitu kan, pasif. Atau pasif agresif, kamu nggak apa-apa ya kan? Kayak cewek-cewek tuh biasa gitu. Kayak beberapa relate mungkin. Ya, tapi sekarang mulai belajar kayaknya enggak deh ya, speak the truth in love. Jadi apapun hubungan yang sehat selalu dasarnya kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaanmu adalah, bisa nggak memulai gimana menjalankan hubungan yang dasarnya salah jadi benar? Sangat bisa. Pertanyaannya bukan bisa apa enggak, mau enggak? Iya. Wow. Gitu. Kalau dari Kak Radit, titik baliknya apa Kak? Kan nggak gampang semua orang misalnya udah jatuh nih. Iya. Kadang ada yang bergelimpangan sampai di situ kan. Bahkan kadang-kadang udah dipanggil, udah disuruh bertobat, tapi dia tetap gue mengasihani diri gue. Iya. Titik baliknya Kak Radit gimana? Sebenarnya titik balik gue pribadi adalah menemukan si cinta itu, which is Tuhan Yesus sendiri. Karena ketika gue melakukan kesalahan yang menurut gue tuh gede banget buat keluarga gue, di mana pacar gue hamil, itu kasus itu terjadi setelah gue masuk penjara bareng sama pacar gue juga. Jadi tentu apakah ini pasangan yang sehat? Tidak. Masuk penjara bareng terus hamil. Jadi kalau hari ini balik ke 15 tahun lalu, gue tanya ke Pastor Andi, Pastor, apakah dia dari Tuhan? Gue yakin Kandi bilang bukan. Penting kalau namanya Yesus. Pasti. Tapi buktinya hari ini gue dipanggil buat ngomong hubungan. Nah, artinya gini, jangan juga jadiin pembenaran. Kak Radit bilang pacaran yang salah bisa berakhir. Yes. Ya, kalian yang dengar hari ini sudah telat karena kalian dengar percakapan kami. Kalau dulu kan gue nggak tahu kebenaran. Nah, waktu gue datang ke orang tua gue ngasih penerimaan, dia ngasih sebuah kasih yang gue nggak pernah rasain, even dari mantan gue. Nggak pernah, karena wow, kok rasanya sampai sini ya. Kalau cinta-cinta yang mantan gue kasih, rasanya cuma sekedar sampai tubuh. Tubuh gue enak, ya. Tapi ketika bokap gue mencintai gue segitunya, itu ngelewatin tubuh, ngelewatin jiwa, itu sampai ke hati gue. Damai gitu. Damai, kayak kok lebih enak cinta yang ini dibandingin sama mantan atau. Udah nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Di situ gue baru tahu, berarti ini yang real. Jadi kita hanya tahu itu uang palsu kalau lu tahu pegang uang yang asli. Nah, lu hanya tahu hubungan lu salah kalau lu menyadari ada hubungan yang benar yang ditawarkan oleh Tuhan. Dia mati rela menanggung dosa kita di saat kita nggak mau dia. Lu bayangin? Jadi manusia bilang, Tuhan gue nggak mau lu. Iya, gue tahu kok, but still I will die for you. Wow. Nah, itu kan love. Nah, maksud gue inilah yang akhirnya gue sadar, Tuhan itu ya. Karena gue pikir dulu Tuhan tuh yang ada di salib sana, di gereja kan, datangnya seminggu sekali gitu. Terus yang cuma mau dikasih persembahan. Beda ya. Kita tahu tapi kita nggak kenal. Nah, itu dia. Itu, jadi ketika gue mengenal itu, ada pribadi kasih yang ditunjukkan sama orang tua gue itu, langsung gue mau cari sumbernya. Karena gue gak yakin bukan orang tua gue nih yang ngomong. Dia bilang, Dit, kalaupun kamu bikin dosa lagi, papa tetap mau mati buat kamu. Gue kayak, iya sih, gue tau nih bokap gue, tapi kayak yang dia ngomong itu sampai kayak di kedalaman hati gue, sampai roh gue menyadari, Dit, ini bukan bokap, ini cuman sebuah penyataan dari kasih Tuhan melalui bokap lo. Jadi gue langsung sampai rumah, dari sejak itu gue cari dan gue menemukan. Makanya kenapa hari ini gue ada di sini, hari kemarin, hari besok gue akan ke tempat-tempat untuk kasih tahu cerita Tuhan. Karena gue nggak mau cuman gue doang yang ngerasain. Gue pengen setiap orang ngerasain cintanya Tuhan, supaya cintanya Tuhan jadi definisi utama mereka berhubungan. Wow. Gitu. Ini buat teman-teman yang nonton, yang merasa tertuduh mungkin atau udah kecemplung duluan, ada kabar baik. Yes. Hari esok masih ada. Kalau kata Utali Kumahua, esok kan masih ada. Ketahuan umurnya gue ya. Oke, Jo, apalagi dia? Berarti yang terpenting adalah
ada kasih Tuhan di tengah-tengah itu Yes. yang akan ngebenerin segala-galanya. That's right. Betul. Kita sebagai manusia seringkali bikin decision yang salah. Iya, betul. Iya. Iya, Setuju. iya. Betul. Wow, luar biasa. Dan ini memang nggak hanya diterapin sama pacar loh. Jadi diterapin sama orang tua, keluarga, dan sebenarnya gue mau bilang ini yang mendasar diterapin sama diri lu sendiri. Wait, gimana maksudnya? Karena banyak orang bisa mengasihi orang lain tapi dia nggak mengasihi dirinya. Wow. Pertanyaannya, gimana lu bisa mengasihi orang lain kalau lu nggak mengasihi diri lu? Diri lu sendiri. Wih, ini sedap nih. Berdamai dengan diri sendiri. Itu karena jujur ketika gue menemukan cinta Tuhan, yang paling sering gue benci, yang paling sering gue katain adalah diri gue sendiri. Main bola nggak gol, bego lo gitu. Itu sederhananya. Terus lagi mau chat, misalnya gue lagi marah sama istri gue ya, terus mau emosi nih, gue enter, aduh bego ngapain lo enter gitu kan. Jadi diri gue adalah pribadi, nggak usah, diri kita adalah our greatest enemy. Setuju. Jadi kalau lu bisa berkawan sama diri lu akan bisa berkawan sama musuh lu. As simple as that. Wih, sedap sih. Nah, makanya cinta Tuhan itu sebenarnya perlu banget untuk diterapin sama diri sendiri, bukan untuk menjadi selfish love. Yes. Tapi untuk ya experiencing love. Nah, ketika kita bisa mengasihi diri kita akan mengatakan gini, I am enough. So, saya ketika berhubungan sama siapapun, saya akan berbagi enough-nya saya. Makanya ketika berhubungan sama temen gak jadi temen toksik gitu kan. Yes. Yang kalau temennya punya pacar, lu sombong banget sih lu pacaran mulu ya kan? Ya kan ketika punya jadi pacaran gitu ya, mungkin karena ada satu hal kayaknya kita udah gak cocok, udah gak ada visi gini dan sebagainya, putus, gak harus jadi musuh. Kan di Indonesia, gue gak tahu ya, Indonesia tuh gini, pacar adalah calon mantan. Ya kan? Pacar adalah calon mantan. Kayaknya kalau udah pacaran udah pasti putus, dan abis jadi putus jadi mantan jadi musuh. Antara dua kan, mau jadi mantan putus atau mantan jadi married kan. Oh iya. Iya kan? Berarti aku mikirnya malah jadi married. Iya betul. Itu betul juga. Tapi ya itu kenapa kita perlu menerapkan cinta itu sama diri kita untuk kita bisa memiliki cinta yang real sama orang lain. Gitu. Karena gila men, gue ngalamin cinta tuh gokil banget. Ya gue sekarang mau bagi sama lu. Tapi kalau gue sebel banget sama diri gue. Kayaknya Tuhan gak ngampunin gue deh. I love you banget, I forgive you. Kayak itu namanya manipulasi. Lu berusaha mengampuni just to get their attention. Bukan karena loving them, karena beda banget. Lu mau try to get dia punya attention, lu mau please them, sama karena memang, gue dicintai Tuhan banget. Gue mau mengasihi lu. Makanya ketika kita sadar kita dicintai, cowok nih ya, misalnya Angel, kamu ditembak. Angel, gue suka malu. Sorry, kata orang tua gue belum boleh pacaran. Oke, it's okay. Kenapa? Karena kita nggak, Angel please. Kalau lu tahu lu dicintai segitunya, lu nggak akan ngerasa rugi kalau ditolak. Lu akan bilang gini, kalau lu nolak gue, lu yang rugi ya. Gue punya banyak men, gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin lu bukan yang beruntung itu, gitu loh. Jadi lu punya banyak ya? Lumayan. Wah. Harus gitu. Berarti penting menjadi utuh dan asli. Nomor rekening berapa? Ini gue suka nih. Ini makanya teman-teman riset dulu sebelum interview. Ya. Menjadi utuh dan asli adalah bagaimana kita bisa menjadi apa adanya karena cinta Tuhan, dan kita bisa menjadi Kristus dengan mengasihi orang lain. Yes. So good. Jadi sebenarnya aku baru nyadar nih. Jadi mencintai diri sendiri adalah sebenarnya awalnya banget kita tuh sebelum kita memulai relationship. Yes. Gitu. Itu yang membuat relationship jadi real. Real. Karena seringkali ketika aku mau mengasihi, contohnya aku mengasihi Angel atau Bro Billy gitu ya. Kalau aku nggak mengasihi diriku, kasihku pasti manipulatif. Nanti pas, aduh Angel mau jauhin gue, Dit lu mau nggak temenin gue malam ini? Aduh sebenarnya gue nggak boleh sih. Boleh deh. Nggak real, karena gue nggak pengen ditinggalin sama Angel sama lu. Tapi kalau kasih gue real, sorry Angel gue nggak bisa. Gue bete sama lu Dit. Ya terserah, gue nggak bisa. Nggak jadi man pleaser gitu. Betul. Nah kita tuh Indonesia tuh bukan butuh orang baik, butuh orang yang real. Orang baik mah banyak, gampang dicari, kasih edukasi, kasih kelas jadi baik. Tapi untuk orang yang real, yang kadang-kadang dia harus bilang, aduh gue lagi nggak baik keadaannya, gue lagi marah. Itu yang ditunggu-tunggu. Sehingga karena dia tahu dia dicintai, buat dia
menjadi apa adanya itu hal yang mahal. Yes. Makanya ketika saya lagi marah sama siapapun, gue bilang sorry gue lagi marah sama lu. Tapi karena gue hidup dalam kasih, gue nggak maki-maki. Tapi gue bilang gue marah sama lu dan sorry, gue harus blok lu dulu. Sorry banget ya. And my job to love you. Tapi saat ini cara gue mengasihi lu adalah dengan blok lu. Karena gue hendak lihat muka lu, sorry. Tapi Kak Radit pernah ngeblok orang berarti? Oh sering. Oh oke. Karena beberapa postingan Kak Radit tuh selalu komentarnya yang ini saik. Tapi yang aku blok justru orang yang dekat sama aku. Oh, tadinya memang ya netizen aku blok, tapi kan gue nggak kenal dia ya. Ngapain gue blok gitu ya? Nah, mereka juga bebas berkomentar. Bebas gitu lah. Nah, tapi orang-orang yang dekat, ada salah satu bukan anak rohani lah, jemaat gitu yang aku terganggu sekali dan sampai aku bilang, aduh sorry ya, gue kecewa banget sama lu, gue ngerasa dimanfaatin, gue ngerasa dibohongin, sorry ya, gue harus blok lu. Termasuk WhatsApp-nya, ininya, apanya. Tapi aku ngomong sama ketua selnya, sorry ya, gue lagi blok dia. Gue lagi jaga hati gue. Ketika hati gue sembuh, gue nggak blok lagi. Gitu. Karena kita perlu banget untuk itu tadi, self love ya, jaga hati lu. Karena bukan tugas lu jaga hati orang lain. Iya, betul. Ketika kita bisa jaga hati, kita percayalah lu pasti akan bisa mengasihi orang dengan real. Setuju. Wow, dapat banyak banget. Jel, apalagi Jel? Ada pertanyaan apa lagi nih Jel? Nih. Sampai tercengang. Ternyata fundamentalnya adalah sebelum kita mulai relationship di dirinya kita sendiri gitu. Jadi utuh dan asli dulu. Utuh dan asli dulu gitu. Rekening berapa nanti ya? Nambah juga nih. Yoi. Dia udah tahu cara mainnya udah. Gitu Jel cara mainnya. Oke. Jel, ini kan ini yang tadi gue bilang ada pertanyaan dari Angel nih. Oh, yang terselubung ini? Wah berat. Dia bilangnya sih ini banyak ditanya, padahal dia yang nanya. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Jel. Nah, sebenarnya gini sih, kayak banyak banget orang yang suka bertanya, mungkin orang-orang yang single kali. Masuk Angel. Iya, termaksud lah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah katanya udah jodoh mah nggak akan kemana, katanya kayak gitu. Terus sebenarnya jadi bertanya-tanya gitu. Jadi jodoh itu di tangan Tuhan apa di tangan kita sebenarnya? Oke. Ini pertanyaan betul yang sering banget ditanyain. Kalau di Alkitab, kisah penjodohan itu cuma satu. Adam dan Hawa. Oh iya, dia nggak bisa milih. Iya, yang lainnya nggak ada. Jadi, kalaupun Tuhan memilih jodoh dan memang nggak bisa milih juga, gue yakin jodoh itu bukan di tangan Tuhan, tapi di hatinya Tuhan. Artinya, lu harus milih, tapi ketika milih pastiin lu tahu hatinya Tuhan. Sehingga ketika gue memilih Johanna misalnya, atau kalian memilih Johnny, kalian akan bilang, Tuhan, aku mau memilih dia, but I wanna pray first. Tuhan gimana? Dan Tuhan itu Bapak yang gak mungkin diem ketika lu nanya jodoh. Dia pasti akan bicara, tetapi seringkali ketika Tuhan bilang bukan, ini suara setan. Oke. Berarti sebenarnya jodoh tuh di hatinya Tuhan. Yes. Tapi kita yang ambil keputusan. Betul. Jadi jodoh di tangan? Di tangan manusia. Tapi di hatinya Tuhan. Iya. Ini juga sempat jadi problem waktu gue posting begitu di counter. Enggak dong, jodoh di tangan Tuhan. Ya sekarang gini, ini contoh yang mungkin sebisa mungkin jangan jadi sebuah acuan. Yeah. Tapi bisa jadi sebuah paradigma. Tadi gue tanya, kalau gue berdoa sama Tuhan, Johanna adalah the one bukan? Masa Tuhan bilang iya? Pakai narkoba bareng? Nggak mungkin. Tapi ketika gue memilih Johanna dan bertanggung jawab atas pilihan gue, mengandalkan Tuhan, He approve. Walaupun awalnya salah. Oke. Nah jadi menurut gue yakin banget, seyakin-yakinnya bahwa kalau kita memilih dengan hatinya Tuhan, lu nggak mungkin salah pilih. Kenapa? Karena hatinya Tuhan itu tentang kehendaknya dinyatakan. Pasti dong, Tuhan pengen supaya seluruh manusia tidak binasa, melainkan diselamatkan. Otomatis Tuhan punya purpose baik, luar biasa. Nah kita kan adalah alat untuk memenuhi purpose-nya Tuhan. Kalau gue bilang Tuhan, aku pengen sama dia, Tuhan tuntun aku. Kalau Tuhan bilang enggak, dia pasti akan ngomong, pasti. Nah makanya seiman, sepelayanan, seradikal, belum tentu juga Tuhan mau. Jadi bukan masalah orang ini baik atau enggak, masalahnya lu sekenal itu nggak sih sama Tuhan sampai lu tahu isi hatinya. Ada satu contoh yang sebenarnya menggelitik. Temen gue
seorang gembala, dia punya pacar misionari. Oke. Dia gembala. Rohani banget dong harusnya. Buset, parah. Parah banget. Malaikat sampai minder kok. Wow. Ya. Soalnya satu pelayanan gereja, satu udah ke India. Nah, tiba-tiba dan jaga kekudusan. Oke. Tiba-tiba si lelaki ini lagi berdoa santai, ya mungkin sempat bergumul, Tuhan bilang she's not the one. Nah, karena dia pendeta, dia pinter. Walaupun dia nangis, dia sedih, Tuhan kan dia anakmu juga. Jadi kalau Tuhan bilang she's not the one, ya Tuhan juga bilang sama dia, I'm not the one. Fair dong. Oke. Nah, kalau kita percaya bahwa dia Bapak, harusnya komunikasi itu dilakukan. Betul nggak? Karena dia saking percaya dia Bapak dan dia juga Bapak bagi pacar gua, harusnya Tuhan juga ngomong sama pacar gua dong, harusnya. Dan betul dia berdoa begitu, pacarnya lagi di India, baik, pelayanan luar biasa, India loh, bagi hidupnya luar biasa. Tiba-tiba di suatu ibadah ada anak kecil pegang celananya dia, dia gini, Tuhan bilang he's not the one. Buset. Wow. Terus dia kayak nangis, nelpon si pacarnya ini. Waktu nelpon, dia nangis, selesai. Kok kamu biasa aja sih? Nangis aku udah lewat. Oh. Tuhan udah ngomong sama aku duluan. Nah, artinya bisa nggak iman seseorang, kerohanian seseorang jadi standar 100%? Nggak bisa juga. Itu jadi acuan buat kita. Karena kita mau melakukan kehendak Tuhan, jadi aku mau seseorang yang mencintai Tuhan. Aku mau seseorang yang bertanggung jawab. Aku mau seseorang yang pasti hidupnya nggak urak-urakan. Yes, tapi at the end kita harus tanya Tuhan. Ya, nggak hanya tanya Tuhan, tapi ketika kita memilih dan kayaknya Tuhan juga approve, Tuhan juga nggak ada sesuatu yang kayaknya keberatan, ya kita bertanggung jawab. Dan ketika kita memutuskan pacar kita untuk jadi pasangan kita, karena kriteria, kalian sadar nggak bahwa people change every day? Iya. Yeah. Misalnya kamu memilih dia karena dia baik. Oke. Yakin baik terus? Belum tentu. Kamu memilih dia karena dia bertanggung jawab. Kamu bisa pastiin dia bertanggung jawab selamanya? So, jadi ketika kita memutuskan ingin menikah sama seseorang, titik beratnya bukan di dia, tapi di kamu, dan di saya. Wah. Jadi it doesn't really matter dia orang yang rohani, orang yang kagak. Masalahnya lu rohani nggak? Kayak jujur waktu pacaran sama Joanna, gue tuh kayak malaikat bro, bener-bener baik banget. Ya maksudnya baik dalam konteks dunia ya, pakai narkoba sih ya, tapi setia, faithful. Joanna pernah ketahuan lagi chattingan sama mantannya, gue nangis kenapa kamu selingkuh, gue yang digampar. Lah, ya, dia yang selingkuh, gue yang digampar. Nah, bodoh. Sorry tuh saya. Bodoh banget kan? Jadi makanya dulu tuh gue dikenal sama teman-teman Joanna kayak, Jo lu harus nikah sama Radit, dia baik banget. Pas nikah, gue yang nakal. Oh, alah. Tiba-tiba gue bandel. Bener-bener hari kedua setelah nikah, gue bandel. Lu mengenal dunia tuh ya? Nah, pekerjaan gue sebagai DJ dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, Joanna bisa aja bilang, Tuhan, ternyata he's not the one. Jadi he's the one and not the one tuh tergantung apa. Oke. Jadi pertanyaan itu sebenarnya lebih baik gini, Tuhan, am I the one? Apakah saya sudah jadi the one itu? Wow. Karena itu bukan tentang finding the one, bukan tentang choosing the one, it's about becoming the one. Sehingga ketika pasangan lu berhenti jadi yang the one, lu tetap bisa jadi the one sama kayak Kristus. He always become the one. Ketika Radit nggak setia, dia tetap setia. Itulah basic hubungan dalam Tuhan. Makanya ketika kita milih, jangan asal pilih. Kenapa? Karena di tengah perjalanan, yang baik aja bisa berubah. Jadi ya lebih baik main safe. Walaupun yang dimulai dengan hancur, belum tentu hancur terus. Tapi jangan bodoh, maksud aku. Pilihlah yang sesuai dengan firman Tuhan. Tanyalah orang tuamu, tanyalah mentor-mentormu. Ketika mereka oke, udah. Ketika pacaran, punyalah standar, punyalah parameter. Tapi waktu mengatakan di depan pastor, lalu udah di pelaminan, saya berjanji saya akan menikahimu dalam suka dan duka. Standarnya ilangin. Saya akan menikahi kamu walaupun kamu berubah. Kalau pacaran jangan, harus pakai syarat. Tapi ketika menikah, syaratnya harus dibuang. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Gitu. Makanya nikah itu serius, jangan main-main pacarannya. Nikah itu cuma buat yang dewasa. Oh. Gitu. Karena mungkin dari kita kebanyakan sibuk nyari yang sesuai sama kriteria kita, tapi kita lupa berbenah diri gitu ya. Itu karena
orang yang tahu dia dari Tuhan, dia kemungkinan nggak akan tanya Tuhan. Kemungkinan besar dia udah tahu orang di hidupnya hatinya Tuhan kok. Jadi dia nggak akan, paling dia bilang gini, Tuhan kalau memang dia benar-benar dari Tuhan, ya Tuhan lancarkan. Karena aku yakin banget, ya aku yakin bahwa aku jalan sama Tuhan dan aku sudah yakin dengan dia. Gitu. Jadi pertanyaan bahwa gimana untuk menentukan dia dari Tuhan akan jadi lebih minim. Bukan berarti enggak ya, akan jadi minim. Karena dia udah yakin itu sama dirinya. Gitu. Wow. Gitu. Jadi tema kita kali ini tuh benar-benar pas banget, Jo. Jadi kan kita kemarin lagi ngobrol soal tema kan. Kita kenapa bilang nggak relationship tapi realnya tuh dikasih A di tengahnya, jadi real. Wow. Hubungan tuh real gitu, nggak kayak di drama-drama Korea. Nggak ada itu sebenarnya. Hubungan suka nonton? Suka. Oke, nggak. Relationship. Iya. Terakhir deh, tips dong buat teman-teman di rumah yang nonton, buat yang single. Iya. Buat yang single dan juga buat yang mungkin udah punya pacar. Tapi jangan cuma fall in love, tapi juga bisa grow in love bareng-bareng. Oke. Yang single dulu. Oke, buat yang single, jadi teman-teman, sebelum kita memulai hubungan, ya sebelum kamu mulai hubungan, kamu perlu mendefinisikan cinta dulu. Karena hubungan, khususnya pacaran kan adalah hubungan in love, makanya dibilang kan falling in love, atau I love you. Tapi sebenarnya apa sih terjemahan love-nya? Contohnya kalau love-nya adalah memiliki, menuntut, mengambil, berarti kamu sedang bilang aku mengambil kamu, aku menuntut kamu. Tapi kalau makna kasihnya adalah kasih yang Tuhan punya, yaitu kasih yang berkorban, kasih yang kudus, kasih yang memberi, kasih yang percaya, kasih yang jujur, kasih yang memuliakan Tuhan, berarti begitu juga kamu nanti ngomong sama orang tersebut, aku akan memuliakan Tuhan sama kamu. Wow. Aku akan hidup kudus sama kamu. Aku akan berkorban buat kamu. Aku akan memberi buat kamu. Jadi sebelum kita mulai hubungan, kamu perlu untuk mendefinisikan ulang. Karena hubungan yang kamu akan jalankan adalah dasarnya cinta. Nah, kalau kita nggak punya definisi ini, kamu nanti akan bingung. Makanya nggak heran kamu membangun sebuah hubungan tapi takut. Dengan kata lain, bingung. Dengan kata lain, nggak ngerti. Makanya kamu berusaha selalu untuk mencoba kiri kanan dan sebagainya, mencoba segala sesuatu yang akhirnya merusak diri kamu dan hubunganmu. Ya. Jadi untuk teman-teman single, yuk temukan cinta itu, dan cinta nggak temukan di mana-mana, di Tuhan. Karena Tuhan adalah cinta. Nah, buat kamu yang sudah berhubungan, sama juga. Temukan definisi cinta tersebut. Kalau memang cinta tersebut tidak ada di hubunganmu, putusin. Kalau memang kamu bilang, Bang, aku udah pacaran 10 tahun, sayang, aku mau bilang lebih baik kehilangan 10 tahun daripada kehilangan seumur hidupmu. Iya juga sih. Bangun pagi, ketemu lagi, ya elah lu lagi gitu kan. Jangan sampai gara-gara Bang kangen banget, aku tuh 10 tahun tuh udah pacaran, masa harus putus sih? Ya lebih baik kehilangan 10 tahun sama dia dibandingin gara-gara nikah sama dia kamu malah kehilangan hidupmu seumur hidup. Lu mencintai bayangannya doang. Ini Andi Setiawan gini. Tertanam dalam ini luar biasa kan. Yes. Ya gitu. Jangan lupa buat grow in love bareng-bareng juga ya. Yes, karena yang penting itu bukan fall in love. Karena kalau memang konsep hubungan kita adalah fall in love, kayak oke, aku mau nikah sama kamu karena aku fall in love. Lah, jujur dalam hidup gua fall in love berkali-kali. Oke. Tapi kan ketika gua fall in love bukan berarti gua harus nikah sama dia dong, man. Nikah mulu dong kalau gitu. Karena jujur dalam hubungan kamu pasti akan disakiti. Pasti. Dalam hubungan pasti kamu disakiti. Jadi kalau nggak mau disakiti tinggal di gunung, jangan berhubungan. Nah gitu. Kalau kamu mau berhubungan kamu pasti akan disakiti. Nah kalau memang fall in love adalah alasan kamu menikah, pasti kamu akan cerai 100%. Kenapa? Karena pasanganmu punya potensi besar untuk menyakiti kamu, pasti. Tapi kalau tujuan kamu menikah karena I wanna grow in love with you, jadi ketika dia menyakiti kamu sekalipun, kamu akan menggunakan definisi cinta yang benar untuk kembali mengasihi dan mengampuni dalam konteks nikah lo. Makanya pastiin kamu grow in love dulu sama Tuhan sebelum sama dia gitu. Wow, yes. Ya.
Gimana Angel dapat apa aja nih hari ini? Apa aja loh? Aku dapat banyak banget, bener-bener pencerahan banget untuk yang single. ternyata yang paling kalau aku dapetin ya, yang paling fundamental adalah bagaimana kita tuh mempunyai gambar diri yang benar, di mana gambar diri ini tuh menjadi benar karena kasih Tuhan gitu. Jadi yang paling terpenting adalah hubungan kita dulu dengan Tuhan. Baru dari situ kita bisa siap untuk memulai sebuah hubungan dan hubungan menjadi sehat karena kita saling memberi, bukan cuman memberi doang atau menerima aja. Mahal nih. Ya, pasti banyak yang nunggu nih. Kalau gue dapatnya tadi, meskipun kita melakukan kesalahan, ada kesempatan buat berubah. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu, langsung berubah. Mumpung sama Tuhan masih kasih kesempatan. Selalu ya kesempatan. Yes. Kan kita nggak tahu tiba-tiba kita besok nggak ada. Oh iya betul. Kan? Iya. Mumpung masih ada hari ini. Oke. Thank you Kak Radit. Thank you banget. Thank you. Kita dapat banyak banget ya Jel ya. Banyak banget tentang the purpose of relationship. Yes. It's real. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you guys. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya. Dan see you to the next episode. Yes. Bye. Jangan lupa share videonya juga teman-teman. See you.